Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan di dunia hanyalah sebuah ujian yang harus kita jalani sebelum menempuh kehidupan kekal di akhirat nanti. Sebagian akhirnya kita menempati neraka jika semasa hidup kita berbuat zalim, atau bahkan kita dapat menempati surga apabila selalu berbuat kebaikan dan beramal soleh. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia secara sadar dan tidak sadar, kita sering melakukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan dosa kita semakin menumpuk setiap harinya. Meskipun kita semua sudah tahu semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Allah memang Maha Pemaaf serta Maha Pengampun. Allah selalu membuka pintu taubatnya bagi siapapun hamba yang ingin kembali ke jalan yang diridhoinya. Namun, ada beberapa maksiat yang balasannya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah banyak memberikan isyarat keterangan mengenai adanya perilaku maksiat yang akan dibalas kontan di dunia. Terlebih lagi, jika tidak bertaubat, Allah akan menambah siksanya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Apa saja maksiat yang langsung dibalas oleh Allah di dunia? Berikut ulasannya. 1. Durhaka kepada orang tua. Perbuatan maksiat yang diletakkan di posisi pertama adalah durhaka kepada orang tua. Alasannya tentu jelas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah untuk menghormati orang tua. Setelah perintah menghamba kepadanya, kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan tentang menghormati dan menyayangi orang tua. Salah satunya, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tidak menunjukkan perilaku yang membuat hati mereka terluka. Karena balasan atau tindakan kita tersebut akan disegerakan manakala orang tua yang didolimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Simak kembali hadis Rasulullah SAW berikut. 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. 2. Berzina. Berzina, selain terang-terangan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perbuatan ini berkategori sebagai dosa besar. Allah sangat membenci setiap bentuk perbuatan zina ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Bahkan dalam beberapa hadis yang mutawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak bertaubat. Bahkan mereka yang berzina nyaris akan kehilangan iman jika tidak segera berhenti dari perbuatannya itu. Akan bahaya lagi jika seseorang meninggal dalam keadaan berzina, maka ia dipastikan mati dalam keadaan tidak beriman. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Secara sosial pun berzina akan merusak tatanan yang ada, merusak lembaga bernama keluarga dan lainnya. Apalagi saat ini azab yang bermula bagi para pezina telah terwujud dan disegerakan dalam bentuk penyakit HIV atau AIDS. Yang menyedihkannya lagi, suami yang pezina seringkali menularkan penyakitnya kepada sang istri di rumah dan anak yang akan dikandung oleh sang istri yang tidak tahu apa-apa. 3. Mengurangi timbangan. Tentu kita masih ingat
Kisah Nabi Shu'aib yang Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi akibat perilaku mereka yang seringkali mencurangi timbangan dengan mengurangi takaran. Dan Shu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Quran ke-11 ayat 85 dan 86. Sedangkan di akhir zaman seperti ini, perbuatan curang ini akan langsung disegerakan balasannya di dunia. Balasannya akan diterima boleh jadi dalam bentuk musim kemarau yang berkepanjangan, yang azabnya tidak hanya menimpa para pedagang yang curang, namun seluruh masyarakat yang tidak melakukannya pun ikut untuk memperbaikinya. Balasan lain adalah ketidakbahagiaan hidup, karena harta yang diperoleh merupakan hasil dari menzalimi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambil kembali harta tersebut dengan seburuk-buruknya cara serta timpaan aneka penyakit yang tak kunjung sembuh, yang akan terus menguras harta perniagaan mereka. 4. Tidak membayar zakat. Zakat adalah instrumen sosial dalam hal ibadah horizontal. Instrumen ini memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, yang mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan peredaran harta, sehingga tidak hanya menumpuk di salah satu pihak saja. Itulah mengapa di dalam sejarah, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyatakan perang terhadap mereka yang menolak membayar zakat di masa-masa awal kepemimpinannya. Padahal, sesungguhnya perbuatan yang demikian enggan membayar zakat bermakna menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak perintah untuk berzakat yang digandeng dengan sholat disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat itu, sehingga nilai kewajibannya penting tepat di bawah perintah sholat. Contohnya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Betapa banyak kisah yang menceritakan tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat enggan membayar zakat. Maka azab akan segera diturunkan oleh Allah dengan bertertahannya hujan dari langit, dan mereka akan mengalami kemarau yang panjang. 5. Menyalahi janji Allah dan Rasul-Nya. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, kita semua telah diambil janji dan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hamba-Nya dan berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuatnya. Setelah lahir, ingatan akan janji dan sumpah tersebut ditegaskan kembali dengan kehadiran Nabi dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Janji tersebut ditafsirkan sebagai menghormati peraturan dan garis ajaran yang telah ditetapkan di dalam Islam, utamanya dalam menghargai kemuliaan agama Islam, kitab suci Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Semua telah paripurna, ditinggalkan oleh Nabi SAW melalui sahabat dan ulama selanjutnya. Bagi orang yang beriman, melaksanakan janji ini adalah hal yang sangat mudah mengikuti semua aturannya. Namun sebaliknya, jika umat Islam sudah mulai merasa jemu dan tidak lagi berbangga dengan keislaman dan mereka mencari cara budaya hidup baru dari bangsa lain, yang demikian inilah ciri orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perbuatan mereka menyalahi janji Allah ini, golongan tersebut akan segera mendapatkan balasan ketika sudah mendekati akhir zaman kelak, yakni Allah akan menjadikan musuh dari kalangan orang luar yang menguasai mereka dan merampas sebagian hak mereka. 6. Riba. Riba adalah bencana manusia di zaman akhir. Ia terlihat seperti penyelamat, namun nyatanya ia terjerumus. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, manusia di akhir zaman bahkan tidak akan sanggup lagi mengelak dari riba ini. Paling minimal, orang soleh dan bertakwa akan tetap terkena debu-debu riba ini. Saking betapa riba kini telah mengurung kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh akan datang pada suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba,
Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas-jelas melarang praktek riba ini, termasuk dosa besar yang jika tidak bertaubat balasannya akan langsung diterima kontan di dunia. 7. Merusak alam. Tidakkah kita telah dianugerahi akal untuk berpikir betapa akhir-akhir ini alam telah berubah perilakunya? Kita pantas khawatir, jangan-jangan inilah dosa kolektif yang kita lakukan sehingga tak hanya kita yang kena, melainkan seluruh dunia merasakannya, maksiat kita kepada alam. Allah berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Sungguh semua ini akibat dosa kita yang telah merusak alam dan abai untuk segera melakukan perbaikan. Banjir di kala kemarau, panas menyengat walaupun baru turun hujan, kebakaran lahan, tanah longsor, semua itu adalah tanda-tanda bagi kita untuk introspeksi diri secara berjamaah. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai 7 perilaku maksiat yang akan disegerakan balasannya segera di dunia. Tanpa perlu menunggu datangnya kiamat, mari mawas diri, tanpa perlu menyalahkan orang lain. Semoga kita diberikan ketetapan hati untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah